Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Alvansa dengan NIM 242410102038. Akan menjelaskan tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Pertama, di kondisi geografis Indonesia ini, kita kan memiliki 270 juta penutur atau orang yang bisa berbahasa Indonesia, yaitu warganya sendiri. Itu sangat memungkinkan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di dunia ya. Diaspora Indonesia di luar negeri juga membantu memperluas penggunaan bahasa Indonesia ini. Yang kedua, dari ekonomi, Indonesia juga memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Dengan begitu, akan menarik minat bisnis dan investasi asing. Banyak negara mitra dagang mulai mempelajari bahasa Indonesia untuk memperlancar komunikasi bisnis pariwisata yang berkembang seperti di Bali dan Yogyakarta. Juga mendorong turis untuk mempelajari dasar-dasar bahasa daerah ini. Dari bidang ekonomi juga kan kita termasuk diprediksi menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di tahun 2050. Dengan begitu kan pembisnis luar atau investasi dari luar itu kan banyak masuk ke negara ini. Sekaligus mereka juga harus mempelajari bahasa Indonesia untuk memperlancar investasi dan bisnis mereka. Yang kedua, budaya. Populernya film, drama, dan kuliner Indonesia di kawasan Asia Tenggara meningkatkan minat terhadap bahasa Indonesia. Keberadaan produk budaya seperti batik dan kuliner khas memperkuat daya tarik budaya, mendorong lebih banyak orang yang untuk belajar bahasa ini. Untuk di bidang musik sendiri, kita mempunyai seorang penyanyi yang terkenal di luar negeri, khususnya di Hollywood. Untuk film sendiri, salah satu contohnya itu film The Raid ya. Itu kan memperkenalkan budaya kita, yaitu silat. Untuk yang drama ini ya seperti di TV-TV gitu. Dan kuliner, untuk kuliner sendiri kita termasuk yang langganan menjadi top nomor 1 ya, maupun itu makanan berat, terus dessert ataupun hidangan penutup. Selanjutnya, politik dan diplomasi. Peran aktif Indonesia di organisasi internasional seperti ASEAN, G20 dan PBB membantu memperkenalkan bahasa Indonesia ke kancah global. Program BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing yang diselenggarakan oleh pemerintah di berbagai universitas internasional telah meningkatkan jumlah penutur baru. Untuk di bidang politik sendiri, Indonesia termasuk yang sering disorot ya, termasuk G20 kemarin yang di Bali. Itu kan semua petinggi negara dari G20 itu kan terkagum ya sama acara tersebut karena meriah sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia yang sangat bagus gitu. Terus di PBB juga, ini kan tahun 2023 itu kan Indonesia kan sudah ditetapkan menjadi bahasa internasional oleh UNESCO. Dan saat forum yang mengenai UNESCO atau PBB itu, para petinggi dari Indonesia itu boleh menyuarakan suaranya dengan bahasa Indonesia, tidak lagi dengan bahasa Inggris ataupun yang lainnya. Untuk diplomasi sendiri, bahasa Indonesia ini sering menjadi mata kuliah atau mata pembelajaran dari SMA atau universitas dari negara lain.
seperti contohnya itu Jepang, terus Jerman, terus England, Britania Raya, dan lain sebagainya. Teknologi dan media. Bahasa Indonesia yang sangat dominan di internet, khususnya di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Twitter. Aplikasi belajar bahasa seperti Duolingo juga menawarkan kursus bahasa Indonesia, membuatnya lebih mudah diakses oleh orang asing. Kemajuan dalam teknologi terjemahan otomatis semakin memudahkan pengguna asing untuk memahami dan menggunakan bahasa Indonesia. Untuk kita tahu sendiri ya, warganet dari Indonesia ini sangat banyak ya, khususnya di Instagram ataupun di TikTok. Jadi dengan para warganet ini kita bisa menyalurkan bahwa ini loh bahasa Indonesia gitu. Bahasa yang sangat mudah dipahami, baik itu dari daerah Asia Tenggara ataupun dari benua lainnya. Untuk tantangan sendiri, bahasa Indonesia akan menghadapi tantangan besar dari bahasa internasional lain seperti Inggris, Mandarin, dan Spanyol yang lebih dominan di bidang ilmu pengetahuan dan bisnis. Seperti yang kita ketahui sendiri, Indonesia ini sangat kurang untuk pendidikan ya, soalnya dari anggaran negara terhadap pendidikan itu sangat kecil daripada Malaysia, Filipina, ataupun negara Asia Tenggara lainnya ya. Dan keterbatasan materi pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri juga sangat mempersulit pembelajaran atau mata kuliah atau mata pembelajaran mereka yang ada ya. Terus apakah mungkin bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Untuk mungkin atau enggaknya, kita harus berusaha, yaitu menstrategi promosi yang tepat, peran aktif dalam diplomasi, dan dukungan dari pemerintah serta masyarakat. Bahasa Indonesia memiliki peluang untuk menjadi bahasa internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara. Namun untuk mencapai status global yang lebih luas, sangat diperlukan upaya konsisten dari baik itu dari pemerintah ataupun dari warganya, dan memanfaatkan keuntungan demografi ya di tahun 2050 untuk mengenalkan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang sangat mudah dipahami dan menjadikannya bahasa internasional. Untuk yang tadi ya, bahasan tadi yang UNESCO menetapkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional itu sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO. Terus kedua itu sebagai bahasa yang dapat meningkatkan kerja sama perdagangan. Ini dimaksudkan untuk kita itu bisa memakai bahasa Indonesia untuk mengimpor ataupun mengekspor barang dari luar negeri ya, supaya mempermudah antara kita dengan pembisnis atau penjual atau pembeli dari luar negeri. Terus yang ketiga, sebagai bahasa yang dapat memudahkan ekspatriat yang bekerja di Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.